Nah, suatu ketika beberapa tahun kemudian ternyata atas izin Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada dua manusia. Manusia siapa? Manusia si Ahmad yang pekerjaannya mencari batu kali untuk bangunan rumah, dan manusia yang kedua adalah Badrun yang bekerja menjadi seorang dokter. Kenapa dengan kekuasaan Allah ini dipertemukan? Ternyata si Ahmad ini mulai dari muda sampai tua selalu bekerja terus, semangatnya tinggi, sehingga si Ahmad ini tidak peduli dan tidak memperdulikan kondisi kesehatan dan fisiknya. Waktunya makan terlambat, waktunya sholat terlambat, bahkan waktunya itu mohon maaf mau pipis, buang hajat juga terlambat. Sehingga dengan keterlambatan yang dilakukan oleh si Ahmad ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Apa itu pahala? Ternyata si Ahmad diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya demam, menggigil. Nah, ternyata oleh keluarga si Ahmad ini dibawa berobat ke salah satu rumah sakit yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena si Ahmad dan keluarga si Ahmad ini adalah orang yang kaya. Kenapa kaya? Di depan Ustadz sampaikan bahwa si Ahmad ini kalau bekerja satu bulan gajinya 15 juta rupiah berkat menjual batu kali. Dan ternyata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, Allah yang maha suci menunjukkan kekuasaannya. Si Ahmad ini dibawa berobat ke rumah sakit yang paling baik dengan dokter yang paling pandai di rumah sakit itu. Dan alhamdulillah di rumah sakit itu dokter yang paling pandai menangani penyakit yang diderita oleh si Ahmad ini adalah sosok manusia yang dulu teman satu kelas si Ahmad yang bernama Dr. Badrun. Dr. Badrun dengan sangat sigap, teliti, cermat memeriksa kondisi si Ahmad. Ditanya, "Bapak sakit apa?" "Tidak tahu dokter, ini badan saya panas, tidak doyan makan, tidak bisa pipis sudah beberapa hari." Dan ternyata si Ahmad ini sakit nggak bisa pipis. Kalau bahasa medisnya itu kencing batu. Bisa kita bayangkan pemirsa, Badrun sakitnya kencing batu. Bekerjanya mencari batu, kok Badrun bisa, kok si Ahmad bisa kencing batu. Apakah si Ahmad makan batu? Kan tidak mungkin. Nah, maka diperiksalah si Ahmad ini oleh dokter Badrun. Ketika diperiksa, diagnosa mengatakan, menunjukkan bahwa si bapak ini hari ini jam ini harus dioperasi. Nah, dioperasi. Yang operasi siapa? Dokter Badrun. Ketika dokter ngoperasi, hanya butuh waktu jam, tidak butuh waktu hari, tidak butuh waktu
bulan, cukup hitungan jam. Dan alhamdulillah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, si Dr. Badrun ini mampu mengoperasi pasien yang bernama Ahmad dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Ya, dalam waktu 1 jam. Nah, ketika si Ahmad ini sudah boleh pulang, sudah sembuh dari sakitnya, maka salah satu keluarga menuju ke bagian kasir, menanyakan, mohon maaf Bapak Ibu, biaya suami saya yang operasi kencing batu berapa dengan seluruh biaya di rumah sakit ini. Si tukang kasir ini menjelaskan seluruh biayanya 100 juta, yang 50 juta untuk obat dan ruangan dan segalanya, yang 50 juta untuk biaya operasi. Bayangkan pemirsa, Dr. Badrun itu hanya bekerja ngoperasi waktunya 1 jam, tapi Allah memberikan balasan berupa gaji uang itu 50 juta. Yang kedua, bayangkan juga Dr. Badrun ini hanya mengambil atau mengeluarkan batu kerikil kecil yang menghalangi pipisnya si Ahmad. Batu kerikil kecil 1. Bayangkan seandainya Dr. Badrun ini mampu dalam 1 hari mengumpulkan batu kerikil dari operasi kencing batunya kok 1 truk. Berapa itu rupiahnya? Mungkin nolnya itu kalau ditulis dengan buku itu tidak muat untuk menulis nolnya. Artinya apa? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si Ahmad dan Dr. Badrun itu mempunyai profesi yang namanya hampir sama-sama mencari batu, sama-sama mengambil batu. Cuma bedanya kalau si Ahmad ini mencari dan mengambil batu dari kali, dari gunung, tetapi Dr. Badrun mengambil batu dari tempat yang menghalangi jalannya air pipisnya si Ahmad. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memuliakan si Ahmad dengan bekerja 1 bulan mendapatkan gaji, mendapatkan hasil 15 juta rupiah? Di satu sisi Allah menunjukkan kekuasaannya, ternyata Allah masih atau lebih memuliakan si Dr. Badrun yang bekerja hanya dalam waktu 1 jam, yang hanya mengambil batu kerikil yang kecil dengan gaji 50 juta rupiah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yang ditekankan untuk mencari ilmu apa saja. Apakah itu ilmu agama? Apakah itu ilmu umum? Jangan sampai kita mengatakan matematika itu tidak menjadi bagian ilmu. Semua ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang mengatakan matematika tidak bagian dari ilmu? Satu itu Ustadz bisa mengatakan satu itu adalah ilmu matematika.
ternyata Allah jumlahnya satu. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwa matematika tidak bagian dari ilmu, itu salah besar. 25 itu adalah ilmu matematika, ilmu berhitung. Kalau kita kaitkan dengan yang lainnya, jumlah Rasul yang wajib diketahui ada 25. Nah, ternyata mari dengan kesadaran tinggi di bulan suci yang mulia, di bulan suci Ramadan ini, kita berusaha untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena orang yang ingin man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia, senang di dunia, maka harus memiliki ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia di akhirat, maka harus memiliki ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan orang yang ingin bahagia selama di dunia dan akhirat, kuncinya adalah ilmu. Sehingga di sini Ustadz tekankan sekali lagi pentingnya ilmu untuk kita semuanya, untuk umat Islam, sehingga umat Islam kembali kepada jalurnya yang benar, jalur seperti kekuasaan pada masa Abbasiyah, di mana pada masa Abbasiyah itu orang-orang Islam menomorsatukan ilmu daripada urusan-urusan yang lainnya. Sehingga dengan punya tekad yang seperti itu, fa insyaallah Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Itu yang dapat Ustadz sampaikan di dalam kesempatan yang bahagia ini. Semoga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang ahli ilmu, menjadi orang-orang yang beriman, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini, Ustadz mengajak para pemirsa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa untuk kepentingan umat dan juga doa untuk kepentingan diri kita pribadi. Yang saat ini negara kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam di dunia ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan munculnya wabah corona. Wabah corona itu sesuatu yang tidak tampak oleh mata telanjang, tetapi ada. Oleh karena itu, kalau manusia sampai saat ini belum mampu untuk mengalahkan, untuk menghilangkan wabah corona ini, satu-satunya jalan, satu-satunya usaha kita bersama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.